Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Catur Yando, STRT, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Chandra Saputra, mahasiswa Teknik Komputer Kontrol dengan NIM 233304116. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir saya pada mata kuliah Digital Industri. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa permainan sederhana seperti tic-tac-toe bisa begitu menarik? Jawabannya terletak pada logika yang mendasari setiap langkah permainan. Pada presentasi kali ini, kita akan mengungkap rahasia di balik keseruan permainan tic-tac-toe. Permainan tic-tac-toe adalah salah satu permainan klasik yang sederhana namun syarat dengan pelajaran logika dan strategi. Selain menjadi hiburan, permainan ini juga melatih kemampuan berpikir logis dan pengambilan keputusan. Proyek tic-tac-toe dengan rangkaian logika menunjukkan bagaimana permainan sederhana dapat diwujudkan menggunakan logika elektronik tanpa pemrograman. Ini mengajarkan pemahaman praktis tentang gerbang logika dan penerapannya dalam desain sistem digital, sekaligus meningkatkan keterampilan berpikir logis dan sistematis. Bermain tic-tac-toe dengan memanfaatkan rangkaian logika bukanlah hal yang mudah. Kami akan menghadapi beberapa tantangan seperti yang pertama, bagaimana merancang rangkaian logika digital yang dapat mempresentasikan permainan tic-tac-toe secara fungsional. Yang kedua, bagaimana memastikan bahwa rangkaian logika dapat mendeteksi kondisi permainan seperti giliran pemain, kemenangan, kekalahan, atau seri secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana proyek ini dapat digunakan sebagai alat pembelajaran untuk memahami konsep logika digital dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah, saya membuat proyek berupa rangkaian logika untuk game sederhana tic-tac-toe. Rangkaian permainan ini menggunakan 9 buah LED untuk mewakili 9 kotak 3x3. Setiap kotak diaktifkan dengan menekan tombol. Uniknya, setiap LED bisa menampilkan dua warna berbeda untuk mewakili giliran dua pemain, sehingga tidak perlu menggunakan dua LED untuk satu kotak. Hasil akhir permainan, menang atau seri, ditunjukkan oleh dua LED khusus. Tic-tac-toe juga dikenal sebagai nouns and crosses atau X dan O, adalah permainan kertas dan pensil untuk dua orang. Pemain bergantian mengisi kotak kosong dalam sebuah grid 3x3 dengan simbol X atau O. Pemain yang pertama kali berhasil membuat garis lurus, horizontal, vertikal, ataupun diagonal dengan tiga simbolnya akan menang. Bicolor LED. LED biwarna memungkinkan dua warna, merah dan hijau, dinyalakan dalam satu LED dengan hanya memiliki dua pin, katoda dan anoda. Warna LED bergantung pada polaritas sambungan dan hanya memungkinkan satu warna menyala pada satu waktu. Di dalamnya terdapat dua LED yang dipasang secara paralel, satu dengan polaritas maju dan satu dengan polaritas terbalik. LED akan menyala hijau atau merah sesuai arah aliran arus. Tujuan proyek ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang rangkaian logika, sistem pengambilan keputusan otomatis, dan desain interaktif menggunakan komponen elektronika. Selain itu, proyek ini memberikan nilai edukasi dengan mendorong kreativitas, kemampuan analitis, dan problem solving, sekaligus menjadi media hiburan yang mendidik. Logik yang digunakan ada gerbang AND, OR, XOR, NOT, AND, 3 input, dan menggunakan di flip-flop. Tahap pelaksanaan yang pertama, saya membuat simulasi pada software Proteus. Di sini saya menggunakan 9 buah push button sebagai inputan, dikarenakan saya membuat game tic-tac-toe dengan grid 3x3, sehingga membutuhkan 9 inputan dan sebuah 9 output. Selanjutnya, untuk menentukan bahwa tombol push button ditekan oleh player 1 atau player 2, di sini saya menggunakan gerbang XOR.
Untuk tabel kebenaran dari gerbang XOR yaitu ketika inputannya itu bernilai ganjil, maka outputnya akan bernilai 1. Jika inputannya bernilai genap, maka outputnya akan bernilai 0. Di sini 9 buah LED ini sebagai output yang disusun sama seperti susunan push button untuk memudahkan permainan. Lalu untuk yang atas ini sebagai LED indikator win, yang ini sebagai LED indikator jika draw. Untuk LED-nya di sini menggunakan LED bicolor. Jadi untuk LED bicolor sendiri yaitu sebuah LED yang dapat menghasilkan dua warna yang berbeda dalam satu LED. Misal ini LED berwarna merah dan hijau. Warna yang dihasilkan tersebut itu bergantung pada polaritas arus listrik yang masuk dari kaki anoda atau katoda pada LED tersebut. Misal ketika polaritas maju yaitu 10, maka LED akan berwarna hijau. Jika polaritas terbalik, warnanya akan berganti menjadi merah. Selanjutnya kembali ke permasalahan utamanya. Dikarenakan kita menggunakan sebuah inputan push button, maka ketika kita menekan tombol push button dan melepaskannya, maka data tersebut akan hilang. Yang ada hanya LED cuma akan berkedip. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah mekanisme untuk menyimpan memori dari data output net dari push button. Jadi di sini kita menggunakan kombinasi D flip-flop. Kedua D flip-flop ini akan menyimpan nilai dari dua sisi LED sehingga LED itu tidak akan mati meskipun tombol push buttonnya itu kita lepas. Tetapi rangkaian ini masih memiliki kekurangan. Jadi kekurangannya misal player pertama mau menekan tombol, maka LED outputnya akan berubah menjadi warna merah. Sekarang dibalik ketika player 2 berganti akan menekan tombol yang sama seperti tombol player 1, maka LED outputnya juga akan ikut berubah. Dan ini masalahnya, jadi memungkinkan pemain itu berbuat curang dalam permainan. Untuk mencegah masalah ini jadi membutuhkan kombinasi flip-flop lain yang akan menyimpan kedua memori flip-flop tersebut. Untuk kombinasinya jadi seperti ini. Untuk kombinasi rangkaian flip-flop ini kita simulasikan ketika player 1 mencet switch ini, maka LED akan menyala merah dan flip-flop yang pertama ini akan tetap baik dan menyimpan kedua memori ini sampai tombol kedua memori flip-flop ini sampai tombol reset ini dipencet. Jadi ketika tombol reset tidak dipencet, maka outputnya akan tetap berwarna merah seperti ini. Coba kita tes ketika player 2 memencet switch yang sama seperti yang dipencet player 1. Nah, maka LED-nya tidak akan berubah, tidak seperti yang tadi. Ketika
ketika tombol reset dipencet maka LED-nya akan mati dan akan memulai ulang permainan. Dikarenakan di sini kita menggunakan 9 buah push button sebagai inputan, maka itu satu push button membutuhkan kombinasi flip-flop seperti ini. Untuk rangkaiannya, nah ini jadi untuk satu push button itu membutuhkan 3 buah kombinasi flip-flop. Selanjutnya di sini ada rangkaian gerbang N3 input untuk mencari kondisi seri. Jadi kondisi seri itu terjadi ketika 9 buah tombol push button itu telah ditekan semua, maka akan dinyatakan kondisi seri dan akan menyalakan LED draw. Selanjutnya ini ada kombinasi rangkaian gerbang N3 input dan gerbang OR di sini untuk mencari kondisi win. Kondisi win pada permainan tic-tac-toe itu terjadi ketika player telah membuat garis horizontal, vertikal maupun diagonal. Langsung kita demokan saja. Di sini inputan sebagai push buttonnya sebagai inputan, di sini LED sebagai output, di sini untuk LED indikator win atau draw. Di sini saya sebagai player pertama akan menekan tombol push button yang pertama. Di sini LED yang pertama menyala, lalu player 2 menekan push button yang ketiga, LED menyala. LED ketiga, saya sebagai player satu lagi akan menekan tombol push button yang keempat, LED yang keempat menyala. Player 2 menekan tombol push button yang kedua, lalu saya player 1 akan menekan tombol push button yang ketujuh. Ketika saya menekan tombol push button yang ketujuh, otomatis LED win akan menyala dikarenakan saya telah membuat garis vertikal. Nah, di sini LED win akan menyala. Lalu kita bisa mereset untuk memulai ulang permainan. Lalu di sini saya akan mencoba kondisi draw ketika 9 buah tombol ini telah ditekan semua. Nah, ketika saya menekan tombol push button yang keempat, otomatis kondisi draw akan terjadi kondisi draw dan akan menyalakan LED draw. Nah, di sini LED draw akan menyala ketika semua tombol telah ditekan semuanya. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan ini saya melakukan perancangan rangkaian logika untuk permainan tic-tac-toe menggunakan sebuah regal. Seperti yang Anda lihat pada gambar tersebut, rangkaian ini terdiri dari berbagai komponen logika seperti gerbang AND, OR, NOT, dan flip-flop. Komponen-komponen ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat mempresentasikan paparan permainan, mendeteksi kondisi menang, dan mengontrol jalannya permainan. Gambar yang Anda lihat adalah desain layout PCB yang telah saya buat untuk proyek permainan tic-tac-toe. Desain ini merupakan hasil dari proses perancangan rangkaian logika yang telah kita bahas sebelumnya. Melalui software Eagle, saya telah menata komponen-komponen elektronik seperti IC, resistor, push button, LED pada sebuah papan PCB. Setiap komponen ditempatkan pada posisi yang tepat dan dihubungkan dengan jalur tembaga yang sesuai dengan skema rangkaian yang telah
saya rancang. Proses penataan komponen dan jalur ini disebut dengan desain layout PCB. Gambar yang Anda lihat adalah visualisasi 3 dimensi dari desain PCB yang telah saya buat. Desain ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana komponen-komponen elektronik akan terpasang pada papan fisik. Dengan tampilan 3D kita dapat melihat penempatan setiap komponen, panjang jalur tembaga, serta jarak antar komponen secara lebih detail. Hal ini sangat membantu saya dalam proses verifikasi desain sebelum saya melakukan wiring. Gambar tersebut merupakan tampak depan dan tampak belakang hasil final project saya. Bisa kita lihat banyak sekali kabel jumper di tampak depan. Di tampak belakang juga ada kabel jumper di mana-mana. Untuk kendala pada rangkaian saya yaitu ada beberapa kendala teknis seperti LED yang tidak menyala. Jadi itu ada 3 buah LED yang masih tidak menyala, Pak. Lalu ada LED yang kesulitan mengganti warna LED bicolor, dan tombol reset kadang tidak berfungsi, menghambat kinerja sistem secara keseluruhan. Untuk penyebabnya sendiri bisa jadi karena kesalahan sambungannya, terus suplai tegangan ke IC-nya itu tidak mencukupi, terus konfigurasi gerbang logi yang tidak sinkron menjadi penyebab utama kendala pada sistem tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Caturyanto. Semoga presentasi ini memberikan gambaran jelas mengenai proyek akhir saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.